untuk keluarga miskin. Itu Baik. pemerintah sudah masuk memang. Oke. Cuma menurut saya masih belum maksimal. Ba Ini kuning ya? Dicek kuning itu darah saya Darahnya bukan kuning merah. ya? Jangan Mas. Muda Karya Raya Surabaya Jaya. Halo Rek, balik lagi dengan kita di GSTV. Ya, hari ini narasumber kita kedatangan tamu. Bisa minta tolong dikenalin, Mas? Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Iya. Perkenalkan saya Adi Padma Nusantara. Saya caleg Dapil yang Dapil 1 meliputi Kecamatan Tegalsari, Genteng, Gubeng, Simokerto, Bubutan dan Kerembangan. Oke, selamat datang Mas Adi di studio kami. Ya. Hari ini kami akan ngobrol-ngobrol aja nih sama Mas Adi biar warga-warganya bisa mengenal lebih dalam ya caleg-calegnya yang akan bertarung di 2024 ini. Oke, setelah kita tahu namanya Mas Adi, kita mau tahu nih kesehariannya apa aja nih Mas Adi. Oke, sehari-hari saya karyawan di multinational company yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Lalu saya juga aktif di berbagai macam kegiatan organisasi kemasyarakatan kepemudaan. Saya sekarang di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau yang lebih dikenal AMPI di Provinsi Jawa Timur. Lalu saya saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Taruna Karya Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya juga pernah di kepengurusan Karang Taruna Provinsi Jawa Timur di tahun 2006 sampai 2011. Oh, keren sekali ya latar belakang Mas Adi ini. Baik. Kalau sudah tahu latar belakangnya, sekarang latar belakang pendidikan. Dulunya gimana, sekolah di mana atau apa. Jadi mungkin alumni-alumni yang temennya Mas Adi ini bisa tahu, oh temennya aku sekarang nyalek gitu. Jadi bisa sebagai ini ya, oh temen aku baik nih gitu. Jadi sama-sama saling tahu. Mulai yang kuliah apa mulai SD nih? TK bisa. Mungkin TK sekalian. Oke. Terserah Mas Adi deh, mulai dari mana jenjangnya. Oke. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi di Universitas Surabaya. Saya sebelumnya SMA di SMA Negeri 4 Surabaya. Lalu sebelumnya lagi saya di SMP Negeri 1 Surabaya dan waktu SD saya di SD Pucang Jajar. Pucang Jajar. Oh iya. Termasuk favorit semua sih ya, saya lihat ya, ini SD, SMP ya sampai kuliahnya pun termasuk yang bagus lah ya di Surabaya ini ya. Oke. Terus nih paling pertanyaannya selanjutnya ya. Kenapa sih Mas memilih Partai Golkar? Nah, ini. Kenapa harus Golkar, Mas? Oh, bukan yang lain gitu ya. Iya. Kenapa gitu? Oke. Jadi kenapa Golkar? Karena Golkar ini adalah partai yang besar. Partai yang pernah mengelola pemerintahan kurang lebih 32 tahun, partai yang berpengalaman. Namun Partai Golkar ini dekat dengan pemuda. Dekat dengan pemuda yang dia, maksud saya Partai Golkar ini menyerap aspirasi pemuda. Terlebih lagi Partai Golkar ini juga melahirkan beberapa hastakarya, salah satunya adalah AMPI. Lalu selain itu, kebetulan saya juga kader biologis. Ayah saya anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Golkar 4 periode. Wah, keren sekali ya. Ternyata memang apa itu namanya memang sudah dari dulu mendarah daging ya, kesetiaannya, kecintaannya gitu ya. Mungkin kalau di ini kuning ya? Kuning itu darah saya bukan merah. Ya? Jangan Mas. Oke. Jadi waktu kecil memang sudah tahu, lalu waktu saya kuliah itu sempat batu-batu ayah ketika ya semacam staf ahli lah. Iya, staf ahli ayah sendiri. Berarti gitu. Kan sudah teruji ya. Insya Di Allah. bidang politik kan sudah pernah kan, berarti nggak yang baru-baru banget gitu loh. Iya. Terus kan ini kan Mas termasuk salah satu pemuda yang masih ada harapan cerah gitu loh kan. Saya cuma pengen tahu nih kan ada pemuda-pemuda di sana yang kayak apatis apa sih partai politik, tapi Mas kan beda, dari muda itu udah tertarik di bidang politik. Nah, apa sih yang mungkin ada pesan-pesan buat pemilu depan untuk pemilih muda yang ayo kita
sukseskan pemilu, mungkin ada saran buat mereka. Oke. Kan semangatnya Mas biar bisa tertularkan gitu loh. Siap, pemilih muda gitu loh. Oke. Pengennya gimana? Iya. Jadi begini, pemilu itu kepanjangannya adalah pemilihan umum ya. Jadi yang tidak jauh dari politik. Kenapa pemuda-pemuda itu yang kebanyakan mungkin dibilang kebanyakan orang tuh pemilih pemula atau pemilih pemuda itu adalah apatis dengan politik. Iya. Menurut saya politik itu sangat diperlukan di berbagai macam kalangan masyarakat, Iya, baik pemuda, orang tua ataupun apapun itu gitu. Karena dengan berpolitik itu kita bisa menyampaikan aspirasi kita di pemerintahan. Lalu untuk ilmu politik sendiri itu sebenarnya sudah tertanam dari sejak kecil. Jadi politik itu adalah ilmu atau ilmu merayu lah, ilmu membujuk. Iya, betul. Membujuk dalam arti positif ya. Iya, ada seninya kan ya, nggak semua orang bisa. Seni membujuk untuk kebaikan seperti itu. Iya. Terus apa itu namanya? Jadi ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Saya pertama kali ini caleg. Pertama kali. Ya, Oke, ayo warga-warga sukses. Ini baru pertama kali loh warga-warganya ya. Oke. Terus habis itu kalau misalnya nih, amit-amit nih ya, nggak kepilih, gimana? Oke. Jadi saya sebelum memutuskan untuk menjadi caleg, itu saya sudah mengabdi di berbagai macam organisasi kemasyarakatan khususnya pemuda. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya pernah di Karang Taruna, dan saat ini saya di Taruna Karya dan kepengurusan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Saya sebagai wakil ketua di situ, dan saya sudah memang mengabdi kepada bangsa melalui organisasi yang saya ikutin saat ini. Jadi apabila nanti misalkan garis tangan saya belum jadi untuk anggota DPRD, nggak ada masalah. Itu adalah pokoknya betul. Ya, yang penting kita tetap bermanfaat untuk masyarakat, karena berpolitik tidak harus menjadi anggota DPRD. Keren sekali Seperti Mas Adi. Terus tapi kalau misalnya rezekinya Mas kepilih, gimana? Apa nih yang buat masyarakat benefitnya atau ininya kalau misalnya Mas kepilih untuk warga-warga sekitarnya gimana? Oke. Kepinginnya kalau misalkan rezeki saya terpilih menjadi anggota DPRD dan duduk di gedung Yos Sudarso, saya ingin menampung aspirasi masyarakat khususnya pemilih pemula untuk menyalurkan minat dan bakat mereka. Saya ambil contoh mungkin musik gitu. Itu mungkin belum terlalu disorot ya. Mungkin belum terlalu banyak disorot ya. Mungkin saya akan menampung aspirasi itu. Tapi tidak mengenyampingkan untuk aspirasi-aspirasi dari warga yang bukan pemuda. Oke. Begitu. Mungkin ada yang bapak atau ibu mungkin nanti yang akan juga difasilitasi ya. Seperti mungkin kesulitan dalam pengurusan kesehatan atau pendidikan untuk anak-anaknya. Nanti mungkin bisa kita diakomodir seperti betul. itu. Iya. Oke. Sejauh ini apa sih kayak harapannya untuk pemilih awal kan? Pemilih awal nih dia pasti bingung kan, banyak banget nih kandidat atau apa. Harapannya gimana, maksudnya jangan salah pilih atau gimana, atau caleg yang seperti apa sih harus kamu pilih kayak gitu. Jadi mungkin mereka masih gampang nih, aduh kemana itu kan ya. Suara pemilih awal ini loh, gimana untuk mereka? Jadi khusus untuk pemilih awal ya? Iya, karena kita banyak banget kan. Kayaknya berapa tadi Mas bilang ya? Ada kira-kira berapa tambahannya itu ya? Iya. Jadi gini, untuk pemilih awal ya Mbak Ajeng. Yang jelas Partai Golkar, seperti yang saya sampaikan di awal, Partai Golkar itu adalah partai yang besar, yang bisa menampung segala macam karya atau aspirasi dari berbagai macam golongan, baik pemula maupun orang tua. Jadi kalau memang teman-teman pemuda atau teman-teman kawula muda untuk memilih partai, pilihlah Partai Golkar. Oke, siap. Khususnya dapil 1 itu ada saya di situ. Tenang, bersama saya anak-anak muda pasti maju ya. Ya, insya Allah. Oke, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya jargonnya nih. Oke, untuk warganya. Tadi kan karena kita sudah bahas pemilih muda terus gitu jargonnya kan pasti kan
yang semangat untuk semua kalangan ya. Ya, Gimana ya. ayo tolong jargonnya. Mungkin sebelum saya menyampaikan jargon, mungkin saya sedikit menyampaikan kalau sebagai caleg muda itu kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Oke, Nah, siap. lalu kalau saya rangkum dari situ, jargonnya adalah untuk saya pribadi nih ya, ya. itu Muda Karya Raya Surabaya Jaya. Asik, Muda Karya Raya Surabaya Jaya. Oke. Jangan lupa dapil 1 kita pilih Mas Adi ya. Siap. Terima kasih Mbak Aceh. Oke. Sebelum kita penutup mungkin ada kalimat yang disampaikan? Oke. Kalimat yang disampaikan ya. Mungkin saya mau kampanye sedikit ya, nggak Oh apa-apa iya, ya. jelas memang ini tugasnya Anda di sini untuk kampanye gitu. Ya sekali lagi nama saya Adi Parman Nusantara, panggilannya Adi. Untuk semua warga di Kecamatan Tegalsari, Genteng, Gubeng, Simokerto, Bubutan dan Kerembangan, jangan lupa coblos Partai Golkar dengan nama Adi Padma Nusantara. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya warga Tegalsari, Gubeng, Simokerto, Bubutan dan Kerembangan kita pilih Mas Adi. Oke Mas Adi, kita bareng-bareng nih ya. Kita teriakan jargonnya Mas biar semangatnya nular ke penonton ya. Oke? 1, 2, 3. Muda Karya Raya Surabaya Jaya. Oh ya, oke. Oh ya Mas, ini kan daftar calon sementara kan sudah keluar. Kita pingin tahu dong, langkah-langkah apa nih yang mau Mas Adi tempuh setelah DJS-nya keluar? Oke. Ya. Sebelum DJS keluar itu saya sudah beberapa turun ke masyarakat ya. Itu yang saya dengar itu untuk keluarga miskin. Itu pemerintah sudah masuk memang. Cuma menurut saya masih belum maksimal. Jadi yang keluarga yang benar-benar miskin itu belum tersentuh oleh pemerintah. Oh, jadi memang daftarnya belum sampai segitu ya. Mungkin seperti masih itu. Daftar-daftar yang dulu belum ada update terbaru kali ya. Jadi maksud saya mungkin saya kerjanya lebih dalam lagi untuk keluarga miskin untuk bisa saya sampaikan ke tingkat pemerintah kota seperti itu. Iya, bagus banget karena memang kan kebanyakan kan keluarga miskin yang tersebut kan belum kesorot, terus belum banyak ini, mungkin nanti bisa kerjasama sama kayak kecamatan atau kelurahannya gitu ya, dan RT RW setempat ya. Betul. Mungkin itu perlu data yang lebih valid ya. Jadi ada berapa sih di Kecamatan Tegalsari contoh ya. Itu nanti kan di breakdown lagi ada kelurahan mana, RT RW berapa, RT berapa seperti itu. Jadi lebih detail datanya biar lebih valid untuk saya sampaikan ke pemerintah kota seperti itu. Biar nanti makin makmur ya Surabaya ya. Insya Allah ya. Tadi kan Mas Adi kan cerita katanya kan juga sibuk jadi karyawan swasta nih. Terus bagi waktunya jadi untuk urusan caleg, untuk urusan keluarga gitu gimana sih? Nah, pengen tahu saya. Iya. Bagus pertanyaannya. Bagus. Jawabannya agak susah ya. Iya. Oke. Jadi untuk membagi waktunya kebetulan keluarga tuh support ya. Istri support, orang tua juga support gitu kan untuk membagi waktu istri dan anak juga. Insya Allah nggak ada masalah lah, nggak ada kendala. Jadi mungkin setelah pulang kerja saya bisa langsung turun ke masyarakat. Untuk Sabtu Minggu mungkin turun ke masyarakatnya saya ngajak keluarga. Jadi sekaligus nih. Sekaligus ya biar jadi, keluarganya nanti juga ikut serta ya. Jadi biar keluarga tuh tahu kalau memang saya ini sebagai kepala keluarga juga mengabdi untuk masyarakat Surabaya pada umumnya gitu. Jadi kurang lebih jadi keluarganya juga jadi cinta nih ya sama warganya Mas ya. Insya Allah. Ya, jadi pengennya mereka juga tahu kegiatan saya di luar kerja ya itu seperti apa gitu. Jadi terkait untuk apa namanya, saya mungkin flashback sedikit ya untuk yang kegiatan untuk yang pengabdian itu juga sudah saya sering lakukan. Nah, itu mereka juga support gitu. Kadang mereka juga saya ajak untuk kegiatan-kegiatan yang untuk pengabdian masyarakat ya. Apalagi untuk pencalekan. Mereka pasti akan saya ajak terus. Gitu. Saya ajak terus. Jadi sekaligus lah lagi yang tadi saya bilang sekaligus turun ke masyarakat sambil ngajak keluarga jalan-jalan ke kota Surabaya. Oh, berarti keren banget ya. Ini istrinya Mas berarti 100% dukung ya. Support banget ya. Insya Allah. Karena kan doa istri kan juga menentukan lah ya. Iya,
jalannya biar lancar ya. Insya Allah. Ada kekhawatiran nggak sih dari istri kalau misalnya nyalek nanti bakalan waktu sama keluarga nanti bakalan berkurang? Ada nggak sih sempat kekhawatiran Selama gitu? ini enggak ya, karena saya selalu misalkan ini saya ajak istri atau keluarga untuk kegiatan saya ini ya, itu misalkan mereka nggak bisa gitu, itu saya selalu update ke mereka. Saya selalu update saat ini saya lagi di tempat ini melakukan kegiatan seperti ini. Jadi mereka tahu saya tuh ngasih apa ya, kepercayaan lah, berusaha memberikan penerapan ke keluarga untuk ngasih kepercayaan ke saya untuk dalam hal pengabdian ke masyarakat. Oke, keren banget. Jadi waktu untuk warga ada, untuk keluarga juga ada. Yes. Bagus banget. Yes. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini Mas Adi. Semoga aspirasinya bisa didengarkan oleh warga-warga Surabaya, khususnya untuk Dapil 1 ya. Amin. Amin. Dan jangan lupa saksikan podcast berikutnya ya. Sekarang gantian Mas Adi yang ngikutin kita ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo Rek ya, jangan lupa tonton terus GS TV.